Anda menyaksikan TechBiz pemirsa. Lonjakan investasi global pada teknologi kecerdasan buatan telah memicu krisis pasokan chip, memori, dan perangkat penyimpanan. Di mana kelangkaan komponen tersebut dikhawatirkan dapat mengancam produksi ponsel dan membuat harganya melambung tinggi. Gelombang investasi global pada infrastruktur kecerdasan buatan telah memicu kemacetan pasokan komponen elektronik mulai dari chip, memori, hingga perangkat penyimpanan. Di mana sejumlah analis memperingatkan situasi ini dapat berujung pada kenaikan harga berbagai perangkat konsumen, termasuk telepon seluler. Seperti diketahui, Pusat Data AI sebagai tempat raksasa teknologi global menghabiskan ratusan miliar dolar membutuhkan chip dari pemasok seperti Nvidia, yang mengandalkan banyak komponen dan perusahaan berbeda untuk membuat unit pemrosesan grafis yang didambakan. Namun, rantai pasok yang tidak mampu mengejar lonjakan permintaan justru membuat sejumlah komponen mengalami kelangkaan dan kenaikan harga. Selain itu, peningkatan kapasitas produksi chip membutuhkan investasi besar, waktu panjang, dan dikenal berhati-hati, sehingga banyak produsen enggan menambah kapasitas sesuai proyeksi permintaan pelanggan. Penyebab dari kekurangan ini didorong peningkatan pesat permintaan chip pusat data, sehingga pemasok khawatir pasar terlalu optimis dan tidak ingin membangun kapasitas yang mahal secara berlebihan. Sebagai pemasok utama chip untuk pusat data AI, Nvidia menjadi pemain paling berpengaruh dalam krisis saat ini, di mana perusahaan Amerika tersebut menjadi pelanggan terbesar memori bandwidth tinggi dari produk-produk yang diproduksi oleh TSMC, yang juga memiliki pelanggan besar lainnya seperti Apple. Berbagai sumber IDX Channel. Amazon Inc. bergegas meluncurkan versi terbaru chip kecerdasan buatan ke pasar pada tahun 2026 mendatang. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjual perangkat baru yang mampu bersaing dengan produk chip AI dari Nvidia dan Google. Perusahaan teknologi raksasa Amazon Inc. tengah bergegas meluncurkan versi terbaru chip kecerdasan buatan ke pasar pada tahun 2026 mendatang. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjual perangkat baru yang mampu bersaing dengan produk chip AI dari Nvidia Corp dan Google Inc. Selain itu, strategi pengembangan chip ini merupakan elemen kunci dalam strategi Amazon untuk menonjol di bidang kecerdasan buatan. Namun demikian, Amazon Web Services justru kesulitan untuk meniru dominasi tersebut di kalangan pengembang tool AI terkemuka setelah beberapa perusahaan memilih untuk bergantung pada Microsoft Corp yang memiliki hubungan erat dengan OpenAI sebagai perusahaan di balik ChatGPT maupun Google milik Alphabet Inc. Sebelumnya pada Selasa lalu, Amazon telah mengumumkan pembaruan pada lini utama model AI yang disebut Nova dengan produk Nova 2 baru termasuk varian bernama Omni yang dapat menerima masukan teks, gambar, suara, atau video yang merespons dengan teks dan gambar. Sama halnya dengan chip, Amazon juga berusaha meyakinkan pelanggan terkait kinerja berbagai model AI berdasarkan harganya. Adapun pihak perusahaan tengah berusaha meyakinkan pelanggan untuk menggunakan lebih banyak data saat menyesuaikan dengan produk AI model Amazon, di mana Nova Forge sebagai produk baru kembali dirancang untuk memungkinkan pengguna yang berpengalaman mengakses versi model Nova Amazon sebelum pelatihan selesai dan menyesuaikannya dengan data mereka sendiri. Berbagai sumber IDX Channel. Game klasik Rockstar Games Red Dead Redemption resmi meluncur di perangkat seluler iOS dan Android pada hari Rabu waktu setempat. Di mana peluncuran ini memungkinkan jutaan pemain untuk merasakan petualangan epic John Marston sekaligus menandai debut game tersebut di platform mobile. Kabar gembira bagi para penggemar game klasik Red Dead Redemption yang merupakan salah satu mahakarya Rockstar Games resmi meluncur di perangkat seluler iOS dan Android, di mana peluncuran ini memungkinkan jutaan pemain untuk merasakan petualangan epic John Marston sekaligus menandai debut game tersebut di platform mobile. Sebelumnya peluncuran RDR Mobile dijadwalkan rilis pada 2 Desember lalu, namun mengalami sedikit penundaan dan akhirnya hadir pada 4 Desember 2025. Bersamaan dengan game utama ekspansi horor populer Undead Nightmare juga turut disertakan dengan memberikan pengalaman bermain yang lebih lengkap dan mendalam. Sementara itu, kehadiran Red Dead Redemption di genggaman tangan menjadi momen penting bagi industri game mobile, sehingga pemain kini memiliki dua opsi utama untuk mengakses game, baik melalui langganan Netflix Games maupun dengan pembelian terpisah.
Kemudian bagi para pelanggan setia Netflix, memainkan RDR di perangkat seluler menjadi lebih mudah dan tanpa biaya tambahan. Cukup dengan memiliki langganan Netflix aktif, pengguna dapat mengunduh game melalui App Store atau Google Play, lalu masuk menggunakan akun Netflix untuk mulai bermain. Selain melalui Netflix, pengguna seluler juga memiliki pilihan untuk membeli Red Dead Redemption secara terpisah, di mana game ini dapat dibeli dengan harga $39,99 atau sekitar Rp66.000. Melalui berbagai macam platform dengan opsi pembelian memberikan kepemilikan penuh atas game tanpa ketergantungan pada langganan Netflix. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, PT Waskita Beton Precast Tbk atau WSBP mempercepat agenda pemulihan kinerja setelah mayoritas pemegang obligasi menyetujui relaksasi sejumlah rasio keuangan dalam rapat umum pemegang obligasi atau RUPO pada 2 Desember 2025. Persetujuan ini membuka ruang strategis bagi perusahaan untuk melanjutkan program pemulihan pasca restrukturisasi. Perseroan mendapatkan persetujuan mayoritas pemegang obligasi untuk pengesampingan sejumlah rasio keuangan yang berlaku untuk laporan keuangan 2025 dan 2026. Relaksasi tersebut mencakup current ratio minimal 1 kali, DER maksimal 2,5 kali, serta DSC minimal 100%. Manajemen menilai langkah ini memberikan ruang tambahan untuk memastikan program pemulihan berjalan sesuai rencana. Kepala Divisi Corporate Secretary Perusahaan, Fandi Dewanto menegaskan, RUPO menjadi forum strategis untuk menjaga komunikasi terbuka dengan investor obligasi. Ia menyebut persetujuan dalam RUPO memberi landasan penting bagi perusahaan dalam mengeksekusi agenda pemulihan pasca restrukturisasi. Fandi menilai fleksibilitas ini diperlukan agar perusahaan bisa fokus pada penguatan struktur bisnis sekaligus normalisasi kinerja keuangan. Adapun perseroan juga memperkuat pangsa pasar melalui perolehan proyek berkualitas dan pengembangan produk beton precast serta ready mix yang lebih inovatif. Selain itu, perusahaan mengoptimalkan layanan jasa konstruksi di berbagai wilayah operasional untuk mempercepat pemulihan. Manajemen memastikan komitmen bersama pemegang obligasi memungkinkan keberlanjutan usaha dan mendorong pemulihan kinerja secara optimal. Berbagai sumber IDX Channel. PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau Search menaikkan adendum kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia atau KAI untuk memperluas pembangunan jaringan fiber optik ke Pulau Sumatera. Langkah ini melanjutkan proyek serupa di Pulau Jawa yang telah berjalan sejak kerjasama perdana pada tahun 2019 lalu. PT Solusi Sinergi Digital Tbk melalui anak usahanya PT Integrasi Jaringan Ekosistem resmi menandatangani adendum perjanjian kerjasama dengan KAI untuk pembangunan jaringan fiber optik di Sumatera. Perluasan proyek ini menjadi kelanjutan dari kontrak jangka panjang yang sebelumnya mencakup pembangunan dan pengelolaan jaringan serupa di sepanjang jalur rel kereta api Pulau Jawa. Manajemen menilai langkah ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat konektivitas nasional. Presiden Direktur PT Solusi Sinergi Digital Tbk Yune Marketatmo mengatakan, keberhasilan model pemanfaatan jalur rel di Jawa menjadi dasar penerapan jaringan fiber optik di Sumatera. Ia menyebut kebutuhan pemerataan akses digital di luar Jawa semakin mendesak, sehingga ekspansi ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan membangun infrastruktur konektivitas yang inklusif. Proyek ini diharapkan membuka peluang lebih besar bagi broadband terjangkau di wilayah yang terus berkembang. Adapun perseroan berharap pembangunan jaringan fiber optik di Sumatera dapat berjalan efektif dan aman sekaligus memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Jaringan ini diproyeksikan meningkatkan kualitas layanan publik, menunjang pendidikan, memperkuat efisiensi logistik, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital daerah. Manajemen menegaskan ekspansi tersebut menjadi langkah penting memperluas basis konektivitas nasional perusahaan di luar Jawa. Berbagai sumber IDX Channel.